Tak mainnya Barella membuat Inzaghi membebankan build-up serangan pada pemain lain. Lalu siapa pemain lain tersebut? Dan bagaimana pola build-up serangan ini menopang kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Italiano tetap gunakan formasi 4-2-3-1, tapi komposisi pemain diubah cukup banyak, utamanya di pertahanan. Di belakang hanya Quarta yang tersisa dari line up lawan Napoli. 3 bek lainnya adalah pemain baru. Sementara di tengah dan depan hanya ada satu perubahan, yaitu masuknya Enzola. Inzaghi masih memakai formasi 3-5-2 tapi dengan banyak perubahan komposisi pemain. Di belakang Bastoni dan De Vrij melengkapi trio bek tengah. Sementara wingback kiri kini ditempati Augusto. Lalu di lini tengah Aslani dan Fratesi menemani Mkhitaryan. Yang tetap sama hanya lini depan yang diisi Lautaro dan Thuram. Build-up dilakukan Fiorentina dengan menempatkan 4 pemain di belakang. 2 bek tengah dan 2 fullback menjadi penerima bola pertama. Hadapi hal tersebut, Inter tak terlalu agresif menekan lawan. Maka lawan pun punya waktu untuk menguasai dan mengumpankan bola. Misalnya saat Augusto ada di depan sisi dan mengawal Faraoni tapi tak ditekan Augusto. Faraoni pun bisa lakukan umpan panjang ke depan. Sementara saat sudah di tengah, build up hanya dilakukan 3 pemain. 2 bek tengah dan fullback kanan jadi pemain paling belakang. Sementara fullback kiri berposisi lebih depan. Hadapi hal tersebut, Inter tetap lakukan tekanan yang tak terlalu agresif. Tampak jarak Augusto ke Faraoni terlalu jauh sehingga ia kembali bisa lakukan umpan panjang ke depan. Fiorentina sendiri selain andalkan build-up dengan umpan pendek, memang andalkan juga umpan panjang. Pola ini pun sempat hasilkan peluang emas saat umpan panjang dari belakang bisa diterima Enzola. Tapi Fafad masih mampu membloknya dan bola pun bisa ditangkap Sommer. Lalu saat bola sudah di depan, satu fullback diposisikan lebih maju sementara fullback lain ada di belakang. Itu membuat pemain paling sisi di kanan adalah Faraoni dan di kiri adalah Bonaventura. Di sini pun umpan 1-2 dengan pemain sayap dilakukan untuk membongkar pertahanan lawan. Sementara penyerang tengah tetap di depan tengah, tak terlibat build-up serangan di sisi lapangan. Pola ini sempat hasilkan peluang emas. Faraoni yang ada di sisi kanan lakukan crossing dan mampu diterima Bonaventura di dalam kotak penalti. Sayang Sommer masih mampu menepis bola. Build-up dilakukan Inter dengan menempatkan 4 pemain di belakang. 3 bek tengah dan 1 wingback menjadi penerima bola awal. Tampak Augusto sejajar dengan 3 bek tengah lain. Hadapi hal tersebut, Fiorentina lakukan high block. Mereka menekan lawan sejak di pertahanan. Tampak Faraoni menekan Augusto di depan sisi. Nah, untuk keluar dari tekanan lawan, Inter tetap lakukan umpan pendek saat build-up. Untuk itu, Miki main lebih dalam dan lakukan umpan 1-2 dengan pemain lain untuk bawa bola ke tengah. Misalnya saat ia menerima bola dari Augusto, lalu ia kembalikan bola ke Augusto yang lari ke tengah. Augusto pun bisa menerobos tekanan lawan dan memulai serangan. Sementara itu, cara kedua dilakukan dengan memainkan lebih dalam salah satu penyerang. Lautaro dan Thuram bergantian main lebih dalam. Pada cuplikan ini, saat tekanan tinggi dilakukan lawan, Augusto umpankan bola ke Lautaro. Lalu bola diterima dan dialihkan Lautaro ke sisi kosong di kanan. Inter pun keluar dari tekanan dan lakukan serangan. Hal yang sama pun dilakukan Thuram. Ia main lebih dalam lalu menerima dan memantulkan bola. Kembali Inter keluar dari tekanan dan bisa lakukan serangan. Pola tersebut pun tampak dalam proses gol Inter. Sepak pojok kedua yang jadi gol berawal dari serangan ini. Bila dicermati, satu penyerang main lebih dalam sebelum umpan diberikan. Tampak Lautaro main lebih dalam sementara Thuram maju. Bedanya kini bola diumpankan ke Thuram, tidak ke Lautaro yang main lebih dalam. Itu membuat pertahanan lawan terkecoh dan Thuram mampu masuk ke pertahanan. Nah, peluang ini yang hasilkan sepak pojok yang jadi gol Inter.
Kontribusi dua penyerang dalam bangun serangan Inter memang cukup dominan di laga ini. Sebab Barella yang biasanya mengkreasi serangan di belakang tak main dan Miki pun tak bermain sebaik Barella. Untuk itu peran Lautaro maupun Thuram untuk membuka pertahanan cukup sentral. Misalnya saat Lautaro main lebih dalam dan menarik satu bek mengikutinya. Itu membuat Bastoni bisa maju dan menerobos lini tengah lawan. Sebelum gol tercipta, Inter hasilkan dua sepak pojok. Sepak pojok pertama dilakukan dari sisi kanan, sementara yang kedua dari sisi kiri. Meskipun begitu, keduanya dilakukan dengan pola yang sama. Aslani crossingkan bola ke Lautaro di tiang dekat. Bedanya jatuhnya Parisi di sepak pojok pertama dihukumi pelanggaran sebab tendangan kaki Lautaro mengenai badan Parisi. Sementara di sepak pojok kedua, meski Parisi jatuh tak dihukumi pelanggaran. Sebab dorongan tangan Lautaro terlalu lemah untuk bisa menjatuhkan Parisi. Maka Lautaro bisa leluasa menerima crossing Aslani. Sundulannya pun kencang dan tak mampu ditepis kiper lawan. Gol Inter pun tercipta. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.